Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-35 ayat 10-19. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya, dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mazbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Anda mungkin sudah akrab dengan slogan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nampaknya pernyataan ini cukup relevan untuk kita kaitkan dengan bacaan teks firman Tuhan pada hari ini. Meski nilai permenungan yang dapat kita cermati dari teks ini adalah jauh lebih luas dari sekedar kebersihan. Pada ayat 10-19, muncul panduan paling awal untuk membuat sarana peribadahan orang Israel, yakni kemah suci dengan segala perabotan di dalamnya dan pakaian para pelaksana ibadah. Kehadiran narasi yang terkesan terlalu mengurusi hal teknis seperti ini ingin menunjukkan bahwa di dalam kerangka hidup beriman, khususnya tradisi umat Tuhan, segala hal mendasar terkait kegiatan ritus adalah sangat diperhatikan dan tidak dapat diselenggarakan secara asal-asalan. Catatan ini sekaligus menunjukkan kepada para pembaca seperti kita bahwa sejak awal umat Tuhan sudah dibentuk sebagai orang-orang yang memiliki landasan berpikir teologis yang menyeluruh dan bertanggung jawab, termasuk terkait segala sarana yang menunjang kegiatan ibadah. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada hari ini telah membawa kita kepada sebuah pembelajaran untuk mengevaluasi diri terkait cara memperlakukan segala hal terkait sarana peribadahan. Iman kita memang tidak bergantung pada sarana, namun bukan berarti kita dapat memperlakukannya secara sembarangan. Terdapat banyak hal yang perlu kita perhatikan secara sungguh-sungguh sebagai wujud keseriusan iman kita dalam menjalani segala ritus keimanan, mulai dari perencanaan yang matang terkait pembangunan atau pembuatan sarana, pemeliharaannya, hingga cara dalam memperlakukan semua hal itu. Sahabat Alkitab, kita memang tidak dapat menampik dinamika kehidupan beragama, khususnya terkait pembangunan gedung ibadah yang memang membutuhkan perhatian serius dari berbagai unsur di negara ini. Namun terlepas dari hal tersebut, firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita untuk semakin menghayati dan membangun sikap iman yang bertanggung jawab dalam memperlakukan segala hal yang dianggap sebagai sarana peribadahan. Gedung ibadah atau gedung gereja adalah salah satu contoh sarana yang perlu kita perhatikan secara serius. Cara kita memperlakukan segala sarana peribadahan merupakan cerminan dari keseriusan dan komitmen beriman kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua sarana peribadahan yang boleh kami miliki. Meski kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang masih harus berjuang dan bergumul terkait pemenuhan sarana-sarana peribadahan itu. Tolonglah Tuhan untuk kami boleh benar-benar menghayati setiap kehadiran berbagai benda maupun peralatan maupun sarana-sarana kehidupan beriman kami. Tolonglah Tuhan untuk kami memiliki sikap dan pemahaman yang bertanggung jawab sebagai cerminan keimanan dan komitmen kami di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.